Halo semuanya, balik lagi di Klik Movie. Kali ini kita akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul The Jester 2. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan suasana pesta Halloween yang meriah di tengah hutan, di mana sekelompok mahasiswa sedang asik bersenang-senang. Di antara keramaian terlihat seorang pria bernama Eric yang matanya terpukau pada seorang gadis bernama Eva. Teman-temannya lantas mengejek, menantang Eric untuk berani mengajak Eva berbicara. Merasa tertantang, Eric pun langsung menghampiri Eva. Namun belum sempat Eric membuka suara, seorang pria bernama Connor sudah lebih dahulu datang, membuat Eric kembali mundur dengan rasa kesal. Eric kemudian pamit beralasan untuk buang air kecil. Saat sedang kencing, ia mendengar suara aneh dari sebuah peti kayu di belakangnya. Dari peti itu keluarlah The Jester. Pria bertopeng itu perlahan membuka topengnya, bersiap untuk memulai pertunjukannya. Kemudian Eric yang mengira The Jester adalah bagian dari pesta hanya terdiam. Eric pun terlihat kembali galau, memandangi Eva yang kini asik bermain bersama Corner, bersiap untuk bermain pinata. Tiba-tiba The Jester mendekati Eric, menutupinya dengan selai kain besar. Namun ketika kain itu dibuka kembali, Eric telah menghilang. Namun, Eric kemudian ditemukan tergantung pada tali pinata yang sedang dipukul oleh Eva. Semua orang sontak berkumpul menyaksikan kejadian aneh itu. Cerita pun berlanjut pindah ke tengah kota pada malam Halloween itu. The Jester terlihat berjalan santai di pusat kota. Kemudian terlihat seorang pria yang sedang berjalan sendirian. Dan tak lama The Jester pun muncul tepat di belakangnya. The Jester lalu bersiul yang membuat pria itu berbalik, di mana The Jester kemudian menunjukkan kartunya seolah mengundangnya untuk menyaksikan trik sulap. Di sisi lain terlihat Max, seorang remaja di mana ia sedang berlatih trik sulap kartu di depan cermin. Namun, ia belum sepenuhnya menguasai trik itu. Max kemudian terkejut ketika pintu kamarnya bergerak. Namun itu hanyalah adiknya Zoe yang ingin memamerkan kostum Halloween-nya. Mereka berdua lalu turun ke bawah, berniat keluar untuk mencari permen trick or treat. Namun ibu mereka melarang Max untuk ikut, menganggapnya sudah terlalu dewasa. Dan sang ibu pun hanya akan mengantar Zoe untuk bertemu teman-temannya, dan menyuruh Max untuk mencari teman atau menonton film horor di rumah saja. Max akhirnya memutuskan untuk keluar. Ia lalu mengambil sepedanya dan berkeliling kota sendirian malam itu. Kembali ke sisi kota tadi, pria yang tadi ditemui The Jester kini terlihat terlari bergesa-gesa. Tiba-tiba The Jester muncul, membawa borgol dan menyandung kaki pria itu hingga terjatuh. Di mana borgol itu juga kemudian langsung mengunci tangan pria ini. Pria ini pun memohon ampun kepada The Jester. Namun The Jester menyuruhnya diam dan lalu mengusap wajah pria itu dan memasukkan selai tisu ke dalam mulutnya. Ia kemudian menariknya kembali keluar. Namun yang keluar adalah sambungan kain yang sangat panjang dari mulut pria itu. Dan yang terakhir, kartu yang telah dipilihnya. The Jester pun lalu menunjukkan kartu itu. Tetapi pria itu pun sudah tewas. The Jester kemudian mengeluarkan sebatang lilin yang menyala, di mana ia lalu membakar kartu pilihan pria yang malang itu. Di tempat lain, Max tiba di sebuah restoran untuk menghabiskan malam Halloween-nya. Ia lalu duduk sendirian dan memandangi beberapa teman sekolahnya yang sedang berkumpul di sana. Seorang pelayan yang bernama Darren datang untuk mengambil pesanan Max. Darren lalu merasa wajah Max yang familiar, dan Max pun menjelaskan bahwa mereka berada di kelas yang sama. Darren pun lalu mengingat Max sebagai gadis pendiam yang selalu duduk sendirian di pojok kelas. Max kemudian segera memesan makanan, sementara dari kejauhan beberapa teman kelasnya mulai menertawakannya. Max lantas mulai kesal dan hendak pergi. Namun tiba-tiba The Jester muncul dan duduk di mejanya. The Jester kemudian memuji pakaian Max yang seketika membuat mood Max membaik. The Jester pun mulai menunjukkan trik sulap kartu dan meminta Max untuk memilihnya satu. Setelah kartu dimasukkan kembali, The Jester pun mulai mengocoknya. Namun, Max tiba-tiba mengambil kartu itu kembali dan mengatakan kalau ia juga mengetahui trik itu, sembari menunjukkan kepada The Jester. Max juga bahkan menunjukkan trik kartu lain yang ia kuasai. Namun The Jester pun merasa kesal karena
karena itu, sehingga langsung pergi meninggalkan meja Max. Max pun lalu ikut keluar dari restoran itu. Saat tiba di luar, Max mendapati sepedanya yang telah dirusak oleh teman laki-laki sekelasnya. Hal ini pun membuat Max merasa sedih dan membuang topi kostumnya. Sementara itu di lokasi lain, terlihat tiga orang yang sedang asik bermain. Salah satu dari mereka menyadari The Jester yang sedang tertidur. Pria ini kemudian berniat mengambil topi The Jester, namun tangannya lalu ditepis keras dan The Jester pun terbangun. The Jester kemudian mengeluarkan kartunya untuk menunjukkan trik sulap. Pria ini pun lalu memilih kartu itu. The Jester lalu menunjukkan kartu yang ia temukan. Namun, kartu itu salah, bukan kartu yang dipilih pria ini. The Jester pun kembali mengocok kartunya. Namun yang keluar tetaplah kartu yang salah. Ketiga orang ini pun akhirnya meninggalkan The Jester. Setelah mereka pergi, The Jester pun mengeluarkan seutas tali dan pisau dari jasnya. Dan ketika ia menunduk, kartu pilihan pria tadi pun muncul tepat di kakinya. Seketika The Jester melemparkan pisau itu, di mana pisau itu menancap tepat di punggung pria yang tadi memilih kartu, yang akhirnya membuat pria ini pun tewas. The Jester pun kembali mengeluarkan lilin dan membakar kartu pilihan sang korban. Di sisi lain, Max mengunjungi toko pamannya untuk memperbaiki sepedanya yang rusak. Ia juga bercerita tentang trik kartu yang sedang ia pelajari. Meskipun ia merasa belum sepenuhnya menguasainya. Pamannya lalu memberikan semangat, mengatakan Max pasti bisa, tetapi ia hanya terlalu takut bahkan sebelum mencoba. Pamannya pun tahu, Max datang bukan hanya karena sepedanya. Pamannya pun bertanya siapa yang merusak sepeda Max. Dan Max pun menjawab itu adalah ulah beberapa teman sekolahnya. Dengan sedih, Max pun bertanya apakah ada yang salah dengan dirinya. Dan ia juga merasa sangat bodoh. Pamannya kemudian menyemangati Max dengan memberikannya sebuah tongkat sihir dan berkata bahwa ini hanyalah sepotong kayu biasa sampai ia berada di tangan seorang pesulap dan menjadi sesuatu yang lebih besar. Di tangan anak lain, ini hanyalah tongkat kayu, tetapi di tangan Max ini adalah sihir. Itu karena Max yang luar biasa. Saat itu, Paman Max juga bercanda dengan menunjukkan trik sulapnya, di mana ia memborgol tangan Max. Ketika hendak melepaskannya, Max sudah lebih dahulu terlepas, di mana Max ternyata sudah menemukan kunci borgol itu jauh sebelum triknya dimulai. Dan semangat Max pun akhirnya kembali. Max pun kemudian meninggalkan toko pamannya. Tepat di luar, The Jester kembali muncul dan mendekatinya. Ia pun bertanya tentang topi Max. Max pun mengungkapkan bahwa ia sudah membuangnya. The Jester lalu memberikan topinya kepada Max dan mengambil tongkat sihir yang Max bawa. The Jester lalu mengajak Max untuk menunjukkan sulapnya kepada orang-orang yang sedang berpesta di dekat situ, di mana Max pun mengenali mereka yang adalah teman-temannya yang tadi menertawakan dan merusak sepedanya, dan Max pun tentu menolaknya. The Jester tetap berjalan menuju pesta itu. Dengan tongkat sihir itu, The Jester lalu mengubahnya menjadi setangkai bunga dan memberikannya kepada seorang wanita, di mana laki-laki ini juga kemudian meminta bunga. Namun, The Jester mengerahkan tongkatnya ke celana pria itu, dan seketika celana pria itu pun terlepas yang membuat para wanita menertawainya. The Jester kemudian kembali bercanda, yang membuat pria ini pun ketakutan dan terjatuh, hingga berlari karena malu. Disaster lalu kembali kepada Max dan mengembalikan tongkatnya. Melihat beberapa anak yang lewat bermain trick or treat, The Jester pun mengajak Max untuk melakukan hal yang sama. Max dan The Jester pun lalu mendatangi salah satu rumah, di mana The Jester lalu menyuruh Max untuk menunjukkan trik sulap kartu kepada pemilik rumah. Max pun mulai menampilkan triknya. Wanita pemilik rumah ini pun memuji trik Max yang sangat bagus. Setelahnya, The Jester pun mengarahkan tongkatnya ke wajah wanita itu, di mana seketika raut wajah wanita itu berubah menjadi datar tanpa ekspresi. Wanita ini pun langsung terjatuh karena tidak bisa bernapas. Max yang menyaksikan itu seketika langsung berlari karena ketakutan. Wanita ini pun akhirnya tewas karena kehabisan napas, dan The Jester masuk ke dalam kembali mengeluarkan lilinnya dan membakar kartu pilihan wanita ini tadi. Di luar, Max mengayuh sepedanya dengan ketakutan, tetapi tiba-tiba The Jester muncul kembali tepat di depannya.
The Jester lalu mengangkat tongkatnya ke arah wajah Max. Namun ternyata ia hanya mengembalikan tongkat itu. Max pun lantas segera kembali kabur dan mendekati seorang pria untuk meminta tolong. Namun saat menunjuk ke arah The Jester, sosok itu pun menghilang. Anak dari pria ini kemudian berlari keluar hendak meminta permen. Namun tiba-tiba The Jester muncul yang membuat anak ini terjatuh, di mana ayahnya pun segera menghampiri anaknya. Dan saat itulah asma Max mulai kambuh. The Jester pun kemudian muncul dari belakang untuk menawarkan inhaler. Namun segera menariknya kembali, dan Max pun segera kembali berlari. Max kemudian bersembunyi di dalam sebuah tong sampah, di mana The Jester datang dan menariknya keluar. Dan dalam sekejap, Max pun telah berpindah dan berada di tengah hutan bersama The Jester, di mana hutan tempat pesta di awal film berlangsung. The Jester pun akhirnya memberikan inhaler itu kepada Max. Max pun kembali terkejut dan kembali berlari saat melihat Eric yang masih tergantung. Namun kemanapun ia berlari, ia berputar-putar di area yang sama. Max selalu bertanya kepada The Jester tentang apa yang terjadi dan apakah dirinya yang sudah meninggal. Max kemudian melihat papan Ouija. Ia pun lantas mengambilnya dan menyuruh The Jester untuk berbicara. Max pun lantas mengajukan beberapa pertanyaan di mana The Jester membutuhkan Max karena Max seperti dirinya. Namun Max membantah keras kalau ia tidak seperti The Jester. Mayat Eric yang tergantung tiba-tiba bangkit dan mulai berbicara mewakili The Jester. Ia pun menjelaskan bahwa The Jester harus menipu dan mengambil 4 nyawa dengan trik kartunya untuk mengakali kematian sebagai persembahan di setiap malam Halloween sebelum lilinnya padam. Max lantas bertanya apa yang harus ia lakukan dan The Jester menjelaskan bahwa Max telah terpilih dan harus menyelesaikan trik itu. Dan saat itulah persembahan akan diterima. Max pun tentu menolak. The Jester pun berkata sayang dengan nasib Max dan menunjukkan apa yang akan terjadi pada Max jika ia tidak menyelesaikannya. The Jester kemudian membawa mereka kembali ke kota. Di tengah kota, The Jester kemudian menyuruh Max untuk memilih korban selanjutnya, di mana Max kemudian melihat pria yang tadi mengerjainya dan merusak sepedanya di restoran dan memilih untuk menunjukkan triknya kepada pria itu. Max pun menghampiri pria itu dan duduk di sampingnya. Max lalu menawarkan untuk menunjukkannya trik sulapnya dan menyuruh pria itu untuk memilih kartu. Saat itu pria ini juga meminta maaf kepada Max atas perbuatannya, di mana ia mengungkapkan bahwa ia melakukan itu hanya untuk mencoba membuat para gadis tertawa. Dan kini ia pun merasa sangat bodoh. Max mulai terharu dan tidak ingin melanjutkan triknya. Namun pria ini justru mengambil kartu dari tumpukan paling atas, di mana kartu itu benar kartu yang ia pilih tadi. The Jester kemudian muncul membawa gunting rumput besar, di mana Max lalu menghalangi mengatakan ia merubah pikirannya. Max lalu mengambil gunting itu dari tangan The Jester dan membuangnya, di mana pria ini yang mengingat The Jester telah mempermalukannya lalu mendekati The Jester dan menarik jasnya. Namun tiba-tiba ia hanya memegang jas The Jester, di mana The Jester kini berada kembali di samping Max tanpa jasnya. The Jester lalu menggerakkan tangannya seolah memukul pria ini, dan jas The Jester yang dipegang pria ini pun ikut bergerak sesuai gerakannya memukul pria ini. Jas ini lalu melilit tubuh pria ini dan terus mengencang. Max kemudian berusaha membantu, tetapi pria ini pun pingsan. Max lalu menyuruh The Jester untuk melakukan sesuatu, di mana The Jester lalu mengambil guntingnya yang tadi dibuang Max dan langsung menusuk pria ini hingga tewas. Max pun lalu mual melihat hal ini dan segera menjauh. Ia kemudian mengambil ponselnya dan diam-diam memanggil 911. Dan The Jester pun kembali membakar kartu pilihan pria ini, di mana nyawa ketiga pun telah selesai. Mereka kemudian kembali berjalan di tengah kota, dan kemudian berhenti di depan sebuah rumah dengan dekorasi Halloween yang menarik. Tak lama, Max melihat 2 polisi di belakang mereka. The Jester menyuruh Max untuk menunjukkan trik sulap kartunya lagi, tetapi Max menolak. The Jester kemudian menyuruh Max diam, dan seketika Max pun menjadi bisu. 2 polisi ini kemudian tiba di hadapan mereka, menanyakan apa yang mereka lakukan karena ada beberapa laporan telepon di sekitar sana. Mereka pun bertanya apakah The Jester membawa ponsel, dan The Jester pun menggelengkan kepalanya. Polisi wanita ini kemudian bertanya kepada Max, dan Max pun menunjukkan ponselnya, di mana ia sedang dalam panggilan dengan 911.
Sontak, The Jester langsung memegang tangan Max, di mana polisi itu segera menangkap dan memborgol The Jester. Namun yang terjadi malah sebaliknya, di mana tangan polisi itulah yang terborgol, dan borgol itu kemudian terus mengeras hingga memotong tangan pria ini. Polisi wanita ini pun menyuruh Max untuk berlari, di mana ia lalu menodongkan senjata api ke The Jester dan menembaknya. Namun The Jester mendekat dan menutup lubang senjata itu, hingga senjata itu berbalik menembak polisi wanita ini sendiri, yang seketika langsung tewas. Terlihat Max yang sedang berlari dan di mana ia lalu meminta tolong kepada seorang pria, di mana ia menjelaskan bahwa ada orang yang sedang mengincarnya. Pria ini pun menyuruh Max untuk masuk ke mobilnya dan akan membawa Max ke kantor polisi agar aman. Di tengah perjalanan, Max mendengar siaran radio yang mengabarkan penemuan beberapa mayat. Pria ini lantas mematikan radio agar Max tidak cemas dan mulai mengajak Max mengobrol. Di tengah jalan yang sepi, pria ini pun kemudian menghentikan mobilnya dan menunjukkan niat jahatnya, di mana ia mulai menyentuh Max. Max pun tentu melawan dengan menggigit tangan pria ini. Tepat saat itu juga The Jester datang dan langsung menarik pria ini keluar, menghajarnya dan membunuhnya. The Jester juga kemudian menarik Max keluar dari mobil ini, di mana Max terlihat lemas karena kekurangan oksigen akibat asmanya. The Jester pun mengeluarkan inhaler, namun menyadari obatnya yang sudah rusak. The Jester pun akhirnya membawa Max ke kantor pemadam kebakaran untuk menolongnya. Para petugas pemadam pun segera menolong Max hingga napasnya pulih. Max kemudian berteriak menyuruh mereka semua lari. Namun The Jester pun muncul di belakang mereka dan memukul seorang pria hingga tewas. Hingga mereka semua pun berlari. The Jester kemudian kembali mengeluarkan kain besar yang membuat satu pria ini pun menghilang. Pria ini kemudian mengambil senjata bersiap untuk melawan The Jester. Pria ini dengan diam kemudian muncul di belakang The Jester dan hendak menebasnya. Namun The Jester seketika membuka kembali kainnya. Dan pria yang hilang di awal tadi pun muncul tepat di depan The Jester dan membuat pria pemadam ini justru menebas rekannya sendiri. The Jester kemudian seketika berpindah ke belakang pria ini, di mana ia lalu membuka jaket pria ini yang membuat semua isi perut pria ini seketika keluar dan pria ini pun berakhir tewas. Max yang bersembunyi di bawah mobil pun melihat semua itu. Kemudian saat ia fokus melihat langkah kaki The Jester tiba-tiba muncul dari belakangnya dan langsung menarik Max. The Jester lalu menahan Max dan menunjukkan lilinnya yang tinggal sedikit lagi akan padam. Max menolak melanjutkan trik pembunuhan itu. Ia pun menerima nasibnya, di mana nasib itu juga akan menimpa The Jester. Dan dunia akan jauh lebih baik tanpa orang seperti The Jester. Max pun kemudian meniup lilin itu, di mana The Jester pun kesal dan menamparnya. The Jester lalu memborgol tangan Max. Namun ketika The Jester berbalik kembali, Max sudah tidak ada, di mana Max berhasil melepaskan diri dari borgol itu. Max pun segera pulang. Ia lalu membangunkan ibunya yang tertidur di meja makan karena menunggunya. Ibunya pun tentu memarahi Max karena pulang sangat larut. Namun Max sangat senang melihat ibunya kembali dan langsung memeluknya. Dan ibunya pun segera menyuruh Max untuk ke kamar dan tidur. Max pun naik ke kamarnya, namun ia terlebih dahulu masuk ke kamar adiknya Zoe dan mengucapkan selamat tinggal. Namun ketika berbalik, tepat di depannya terlihat lilin The Jester yang tinggal sedikit akan padam. Pintu lemari di sana pun seketika terbuka dan The Jester pun keluar dari sana. Max berteriak memanggil ibunya, di mana The Jester mendekati Zoe dan menutup mulutnya. Ibu Max lalu datang, tetapi kakinya melayang dan mulai berbicara mewakili The Jester. Max pun akhirnya menyadari di mana ibunya telah tewas bahkan sebelum ia kembali. The Jester lalu mengancam akan melakukan hal yang sama kepada adiknya jika Max tidak menyelesaikan trik itu sebelum lilinnya padam. Di mana Max hanya perlu melakukan trik itu sekali lagi untuk menggenapkan 4 nyawa dan persembahan akan cukup. Max pun akhirnya setuju, di mana Max dan The Jester lalu menemui Darren, teman sekelas Max yang bekerja di restoran tadi. Max menawarkan trik sulapnya, namun Darren menolak beralasan ia akan segera pulang. Max berpura-pura sedih mengatakan ia sangat ingin menunjukkan trik itu karena menyukai Darren, di mana Darren akhirnya setuju. The Jester pun mengeluarkan kartu dan memberikannya kepada Max. Darren kemudian mengambil satu kartu dan lalu mengembalikannya.
Dan Max pun kembali mengocok kartu itu. Max lalu memasukkan kartunya ke dalam saku, di mana Max kemudian mendekati The Jester dan mengambil kartu yang dipilih Darren dari kantong jas The Jester. Di mana artinya The Jester lah yang telah dipermainkan triknya. Dan satu jiwa yang tersisa untuk persembahan adalah nyawa The Jester. The Jester pun marah dan mendekati Max, namun Darren menghentikannya, di mana The Jester memegang mulut Darren yang membuat mulut Darren pun menghilang. The Jester pun kemudian mencekik leher Max dan mengeluarkan pisau. Tepat saat itu lilinnya padam, di mana tangan The Jester pun mulai terbakar dengan sendirinya. Max lalu berusaha berlari mendorong Darren, namun The Jester melempar pisau yang kemudian tepat mengenai kakinya. Max pun berusaha merangkak ke arah Darren, di mana Max lalu berhasil mengapai Darren. Ia pun lalu mencabut pisau di kakinya dan menggunakannya untuk melubangi mulut Darren agar bisa bernapas. The Jester kemudian sampai pada Max dan menariknya, serta memegang lehernya. Max pun melawan dengan menusukkan tongkat sulapnya ke mata The Jester, di mana tubuh The Jester pun lalu terbakar sepenuhnya dan menghilang. Hingga beberapa saat kemudian, polisi pun datang dan melakukan evakuasi. Dan di akhir film terlihat paman Max yang datang dan menenangkannya. Dan film pun berakhir.